Jadi ada perang yang beliau pimpin langsung, ya seperti di awal-awal masa setelah beliau hijrah, ya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu beliau pimpin langsung. Ya, tapi ada beberapa perang yang beliau memerintahkan para sahabat untuk memimpin pasukan. Ya, jadi totalnya ada 27 kali. Bahkan sampai usia beliau yang ke-61, ya, jadi pada tahun ke-9 Hijriah, ya, ada yang namanya perang Tabuk. Ya, jadi perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi. Ya, perang ini disebut dengan Ghazwatul Usrah. Ya, perang yang sangat berat. Ya, perang yang penuh dengan kesulitan. Usrah itu sulit artinya. Kenapa dikatakan sebagai perang yang sangat sulit? Karena Nabi dengan memimpin kurang lebih 30.000 pasukan. Begini Pak, memang sampai hari ini pun masih terus ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah memimpin negara. Ya, jadi Nabi itu tidak pernah mendirikan negara. Ya, ini ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Ya, tapi ini sebenarnya sangat mudah untuk dibantah. Ya. Nah, ini ada satu fakta, ya, satu fakta. Fakta ini terjadinya pada tahun 1925, Pak. Ya, setelah runtuhnya kekhilafahan Islam 1924, ya mulai bermunculan tokoh-tokoh sekuler, ya, tokoh-tokoh liberal dan sekuler yang berbaju Islam. Ya, jadi diantaranya bahkan ada orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, Pak. Jadi ini ada yang namanya Ali Abdul Razik dan Dr. Toha Hussein. Ya, jadi ini dua orang lulusan Al-Azhar yang sebenarnya mereka berdua ini adalah orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, sudah doktor mereka ya. Bahkan Ali Abdul Razik ini seorang profesor dia. Jadi entah kenapa tiba-tiba pada tahun 25 itu dia menyampaikan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan apa yang selama itu dipahami oleh umat Islam. Ya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan seorang kepala negara. Ya, jadi Rasulullah juga tidak pernah mendirikan negara. Syariat Islam itu tidak wajib. Ya. Nah, kedua orang ini adalah orang-orang yang pada saat itu sangat dihormati di Al-Azhar. Dan ini ternyata membawa satu pengaruh, ya. Lalu kemudian melihat potensi yang membahayakan bagi akidah umat Islam pada saat itu, maka diadakanlah satu rapat, ya, yang dilakukan oleh para dosen-dosen senior di Al-Azhar, Pak. Ya, jadi Al-Azhar ini adalah satu universitas Islam yang sangat tua, ya, yang didirikan pada tahun ke-10, pada abad ke-10, ya, pada tahun 970 Masehi itu sudah ada, Pak, Universitas Al-Azhar ini. Ini bukan universitas tertua sebenarnya, karena di Maroko ada yang lebih tua, ya, tapi yang diakui sebagai universitas yang sangat berkualitas, ya, yang melahirkan ulama-ulama besar itu Al-Azhar ini, ya. Nah, karena pendapat yang sangat kontroversial, ya, pendapat yang sangat nyeleneh dari dua orang doktor lulusan Al-Azhar ini, lalu kemudian diadakan rapat yang dihadiri oleh 24 ulama yang merupakan dosen-dosen senior di Al-Azhar. Dan keputusannya, hasilnya adalah ya, dari sidang itu, mereka berdua ini disidang, Pak. Ya, dan mereka tetap mempertahankan itu. Entah latar belakangnya apa. Ya, jadi kemungkinan kalau menurut saya politis. Ya, latar belakangnya politis. Ya, lalu kemudian hasil sidang itu memutuskan dua orang ini dicopot gelarnya. Ya, mereka dikeluarkan dari Al-Azhar sekaligus gelar doktornya dicabut oleh Al-Azhar, dan yang lebih berat lagi adalah mereka sudah dikafirkan oleh 24 ulama senior ini karena tidak mengakui kebenaran bahwa syariat itu tidak wajib. Bahwa Nabi itu bukan kepala negara. Nabi tidak pernah mendirikan kepala negara. Bahkan ini menulis sebuah buku dia, yang isinya kurang lebih beberapa poin penting itu. Nah, karena pendapatnya yang sangat salah ini, yang sangat nyeleneh ini, yang sangat kontroversial ini, kedua orang ini kemudian dipecat, ya, dari Al-Azhar. Ya, bukan hanya dipecat, kemudian bahkan mereka disuruh syahadat ulang, ya, karena tidak mengimani wajibnya syariat Islam. Ya,
Jadi di pemberitaan itu bahkan ketika dia keluar dari ruangan, ya, ketika dia mengucapkan salam itu nggak dijawab, Pak, sama apa namanya oleh forum dosen senior Al-Azhar ini, karena mereka sudah dianggap, ya, orang dua ini sudah dianggap tidak lagi beragama Islam dengan keyakinannya yang menyatakan seperti itu. Ya, jadi ini satu bukti, ya, satu fakta betapa beratnya resiko seseorang yang tidak mengakui wajibnya syariat Islam. Ya, kemudian mengingkari bahwa Nabi itu bukan kepala negara, ya, Nabi tidak pernah mendirikan negara dan seterusnya. Jadi ini berat konsekuensinya, Pak, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, ini dikatakan dan diputuskan oleh ke-24 ulama besar, ya, dari Al-Azhar ini. Jadi memang tidak bisa dibantah, ya, sulit dibantah bahwa Nabi itu memang seorang kepala negara. Ya, bukan, jadi ada yang mengatakan Madinah itu hanya suatu kampung, hanya suatu komunitas yang terdiri dari orang-orang yang beragama Islam, ya. Ini upaya untuk mengaburkan, ya, peran Nabi sebagai seorang kepala negara. Ya, padahal di sini dikatakan bahwa Nabi itu, ya, memimpin perang itu sebanyak 27 kali, Pak. Ya, dalam masa-masa berada di Madinah, ya, selama beliau berada di Madinah itu ada 27 kali perang yang beliau lakukan, ya. Jadi ada perang yang beliau pimpin langsung, ya, seperti di awal-awal masa setelah beliau hijrah, ya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu beliau pimpin langsung, ya. Tapi ada beberapa perang yang beliau memerintahkan para sahabat untuk memimpin pasukan, ya. Jadi totalnya ada 27 kali. Bahkan sampai usia beliau yang ke-61, ya, jadi pada tahun ke-9 Hijriah, ya, ada yang namanya Perang Tabuk. Ya, jadi Perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi. Ya, perang ini disebut dengan Ghazwatul Usrah. Ya, perang yang sangat berat. Ya, perang yang penuh dengan kesulitan. Usrah itu sulit artinya. Kenapa dikatakan sebagai perang yang sangat sulit? Karena Nabi dengan memimpin kurang lebih 30.000 pasukan itu bersiap-siap, ya, bersiaga untuk menjemput pasukan Romawi yang adanya itu di perbatasan yang disebut dengan Tabuk. Tabuk itu kurang lebih kalau kita lihat di peta itu di sebelah selatan Yordania. Ya, dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih hampir 600 kilo. Bapak-bapak bisa bayangkan, ya, Nabi dengan 30.000 orang yang merupakan pasukan kaum muslimin itu melakukan perjalanan darat, ya, dengan menggunakan kuda, dengan menggunakan onta, ya, makanya disebut dengan Ghazwatul Usrah, perang yang paling berat yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Ya, banyak yang pingsan di jalan karena panasnya udara, ya, pada saat itu. Ya, tapi perang ini pun dimenangkan oleh umat Islam, oleh baginda Nabi. Bahkan orang-orang Romawi itu tidak berani, Pak. Ya, jadi perang itu dimenangkan oleh Nabi dan pasukan kaum muslimin, ya, tanpa ada perlawanan dari orang-orang Romawi, ya, orang-orang Romawi. Karena apa? Pada tahun ke-8-nya, ya, 1 tahun sebelumnya ada yang disebut dengan perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah itu melawan pasukan Romawi juga, tapi tidak dipimpin oleh baginda Nabi. Ya, jadi beliau memerintahkan kepada beberapa sahabat, ya, ada Zaid bin Harithah, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Rawaha, ada Khalid bin Walid yang diamanahi oleh baginda Nabi untuk memimpin pasukan, ya. Jadi di dalam perang Mu'tah itu yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah itu umat Islam hanya berjumlah 3.000, Pak. Ya, melawan 200.000 pasukan Romawi. Ya, dan ini dimenangkan oleh umat Islam. Bayangkan, ya. Nah, lalu ketika pada tahun ke-9-nya, 1 tahun kemudian, ketika pasukan Romawi ini berupaya untuk menyerang umat Islam, ya, kemudian dihadang oleh baginda Nabi dan para sahabat di Tabuk, mereka melihat, oh, yang memimpin nabinya sendiri, ya. Mereka sudah ketakutan karena 1 tahun sebelumnya ketika pasukan itu dipimpin oleh para sahabat Nabi saja pasukan Romawi tidak mampu mengalahkan, ya. Nah, pada saat perang Tabuk itu dipimpin langsung oleh Nabi. Jadi pasukan Romawi langsung mundur, ya, dengan melihat pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi. Jadi perang Tabuk itu nggak pernah terjadi sebenarnya, ya. Tapi perang ini sangat terkenal karena medan yang sangat berat. Ya, nggak pernah terjadi, tapi orang-orang Romawi, ya, menyerah tanpa syarat. Jadi artinya mereka nggak berani melayani peperangan melawan umat Islam. Tapi saya ingin menyampaikan begini, Pak, ya, bukannya Islam itu menyukai perang, bukan.
ya. Agama Islam tidak disebarkan melalui perang, tidak. Ya, jadi ada satu prinsip politik luar negeri yang dilaksanakan oleh baginda Nabi, yaitu dakwah wal jihad. Jadi pertama itu dakwah dulu, ya, dakwah dulu. Tapi kalau ada halangan fisik, baru Nabi akan menurunkan pasukan militer. Tapi kalau sambutan dari dakwah ini baik-baik saja meskipun menolak untuk masuk Islam, karena dakwah ini kan tujuannya untuk mengajak masuk Islam. Ya, kalau menolaknya baik-baik, diterima juga dengan baik-baik oleh baginda Nabi. Ya, kayak seperti orang-orang Mesir. Ya, Raja Mesir pada saat itu menolak dakwah Islam itu dengan sangat baik. Ya, bahkan utusan Nabi yang diutus ke Mesir ini ketika kembali ke Madinah itu membawa banyak cendramata, ya, yang dititipkan oleh Raja Mesir kepada baginda Nabi, meskipun mereka menolak untuk masuk Islam. Ya, nah kalau yang langsung masuk Islam itu Raja Habasyah. Ya, yang menolak dengan menghina itu Romawi dan Persia. Ya, Raja Romawi dan Raja Persia itu ketika menerima surat dari baginda Nabi, ya, yang dilakukan itu membunuh. Ya, jadi utusan Nabi yang membawa surat ke Raja Romawi ini dibunuh. Nah, ini dianggap nantang perang. Artinya dakwah itu dihalangi secara fisik, maka disitulah kemudian pasukan Islam diturunkan oleh baginda Nabi. Demikian juga dengan Persia. Ya, yang dilakukan oleh Raja Persia pada saat itu adalah merobek-robek surat yang dikirimkan oleh baginda Nabi. Ya, padahal surat itu isinya hanya ingin mengajak masuk Islam agar kalian selamat dunia akhirat. Ya, intinya begitu saja, Pak. Ya, Nabi mengatakan dengan jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku adalah utusan Allah. Masuklah kalian ke dalam Islam agar kalian selamat dunia akhirat. Ya, dengan menjelaskan risiko kalau tidak masuk Islam, kalian akan menanggung dosa seluruh rakyat kalian. Intinya kurang lebih surat-surat itu seperti itu isinya. Ya, jadi kalau ditolak baik-baik tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kemudian melakukan hambatan-hambatan fisik, disitulah kemudian Nabi menurunkan pasukan. Jadi 27 kali baginda Nabi itu selama masa-masa beliau berada di Madinah itu terjadi perang yang beliau pimpin, ya, baik yang beliau pimpin langsung maupun beliau kemudian memberikan amanah, yang mendelegasikan kepada sahabat. Ya, totalnya 27 kali selama kira-kira 10 tahun, ya, di Madinah. Nah, ini sebagai bukti bahwa tidak ada komunitas atau kampung yang kemudian menurunkan pasukan jihad sebesar itu kalau bukan negara, kan begitu. Ya, jadi yang dimaksud buku ini seperti ini. Ya. Lalu mengenai luas wilayah sekarang. Ya, luas wilayah negara Islam yang dipimpin oleh Nabi itu memang awalnya hanya ada di Madinah, ya, negara Madinah atau negara Yathrib. Tapi setelah beliau wafat, ya, luas kekuasaan beliau itu sudah meliputi Jazirah Arab, seluruh Jazirah Arab, Pak. Yang hari ini kita kenal dengan istilah Timur Tengah, yang sekarang jadi berapa? 20 negara lebih itu. Jadi hanya dalam waktu sekian tahun, ya, selama beliau di Madinah, ya, luas wilayah negara yang beliau pimpin itu sudah sampai meliputi seluruh wilayah Timur Tengah. Ya, hari ini kita kenal dengan istilah wilayah Timur Tengah atau Jazirah Arab. Yang luasnya itu 4 kali dari gabungan Inggris dan Perancis. Bayangkan, Pak. Nah, ini tidak mungkin kalau dilakukan oleh sebuah komunitas. Pasti negara yang menjadikan wilayah kekuasaan itu menjadi demikian luas. Ya, jadi ini paling tidak ada bukti lah, ya, bahwa yang dipimpin Nabi itu bukan sekedar kelompok masyarakat, tapi memang sebuah negara. Ya, dengan bukti bahwa beliau memimpin perang, memimpin pasukan, mengirim duta, ya, ke negara-negara lain, ya, kemudian dengan luas wilayah yang luar biasa besarnya, ya. Jadi ini semua adalah bukti bahwa Nabi memang mendirikan negara dan beliaulah kepala negaranya. Ya, jadi jangan ada anggapan bahwa Nabi itu bukan kepala negara. Ini berbahaya, Pak. Ini persoalan akidah kalau udah nyampe begini. Nabi bukan kepala negara, Nabi tidak pernah mendirikan negara. Ya, Islam tidak punya sistem pemerintahan yang baku. Nah, jangan sampai, Pak, meskipun banyak yang bilang begitu. Ya, padahal Nabi itu adalah pemimpin negara pertama yang berbentuk sebuah negara yang modern. Karena pada saat itu tidak ada negara yang punya undang-undang, itu tidak ada. Tapi Nabi membuat undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Ya, pada saat itu tidak ada negara yang mempunyai undang-undang dasar, itu tidak ada. Tapi Nabi membuat konstitusi negara pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Ya.